Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian ilmu makulat menjelaskan karya Syekh Mus'ab bin Ibnu Muhammad bin Najjar Rifai, yang mana pada malam hari ini adalah pertemuan ke-18 dan kita sudah lebih dari separuh perjalanan. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait makula al-ain, kategori kedimanaan, kategori di mana, atau kadang disimplifikasikan sebagai kategori tempat. Padahal sebenarnya tempat dan kategori di mana itu beda. Karena kategori di mana itu adalah sebuah keadaan jisim ketika bertempat di tempat, ketika menempati tempat. Itu yang disebut sebagai kategori kedimanaan. Namun ala kulli hal itu bisa dipahami dari penjelasan yang lalu. Pada pertemuan sebelumnya kita menjelaskan definisi, di mana definisi dari makula al-ain, kategori di mana, ini terjadi perdebatan pendapat para ulama. Ada yang mendefinisikannya sebagai husulul jismi fil makan. Itu pendapat yang masyhur dan sebenarnya itu yang dirojihkan oleh banyak ulama, ya, seperti di dalam kitab Syarah Mawaqif dan sebagainya. Dan kategori yang kedua atau definisi dari kategori di mana yang kedua itu adalah hayatun tahsulu lil jismi at-tabi'i bin nisbati ila husulihi fil makan, yaitu sebuah keadaan yang terjadi pada sebuah jisim tabi'i dengan memandang kejadiannya, kebertempatannya pada tempat. Nah, definisi yang kedua ini dirojihkan oleh mu'alif di sini, namun kebanyakan mu'alif itu lebih merojihkan definisi yang pertama. Dan itu lebih populer definisi. Husulul jismi fil makani. Maksudnya jismi ada jismi at-tabi'i. Kemudian kita kemarin menjelaskan, masih pengantar di awal, terkait perdebatan pendapat antara ulama, antara kalangan mutakallimin, yaitu maksudnya adalah Asy'ariyah, dan juga Mu'tazilah, dia juga mutakallimin, dan juga falasifah, terkait apa yang disebut sebagai jisim tabi'i. Karena kategori di mana ini kaitannya dengan jisim tabi'i, kategori jisim tabi'i, maka dijelaskan perbedaan memahami apa yang disebut sebagai jisim tabi'i. Kemarin bentar saya tuliskan di sini. Namun sebelum kita lanjutkan kembali, saya ingin mengingatkan kembali dulu tuh ketika pembahasan terkait jauhar, bisa dibuka di halaman katek yang jauhar, ya. Itu kita menjelaskan terkait apa yang disebut sebagai definisi jauhar di awal-awal. Nah, jauhar dari sudut pandang atau dari sudut pandang filsuf, jauhar itu terbagi menjadi 5. Pertama adalah hayulah, yaitu sebuah jauhar yang menjadi tempatnya suroh. Kemudian ada suroh, itu adalah jauhar yang menempati hayulah.
Kemudian ada yang disebut sebagai jisim. Jisim itu adalah jisim tobi'i, maksudnya adalah bergabungnya atau jauhar yang tersusun dari suro jismiyah dengan hayula, ini yang disebut sebagai jisim. Kemudian yang keempat menurut para filsuf adalah an-nafsu. An-nafsu itu adalah jauhar yang terkait dengan badan, ya ta'allaq bi ghairi ta'alluq tasarruf, yaitu sebuah jauhar yang terkait dengan hal yang lain dari sudut pandang tasarruf. Dia bisa memberikan efek tertentu kepada hal lain yang bisa wat tadbir dan mengatur keterikatannya dengan hal yang lain. Hal yang lain di sini adalah badi. Ya, itu adalah nafs. Kemudian yang kelima yaitu akal. Jadi jauhar menurut para filsuf itu ada 5. Pertama hayulah, kemudian suro, kemudian jisim tobi'i, kemudian nafs, kemudian akal. Namun pembagian ini tidak disetujui oleh para mutakallimin karena mereka jauhar ya jauhar fard. Kemudian ada jisim, jisim adalah tersusun dari beberapa jauhar fard. Mereka tidak mengakui adanya hayulah, tidak mengakui adanya suroh, dan tidak mengakui jisim tobi'i adalah kumpulan dari hayulah dan suroh. Karena jisim tobi'i menurut para mutakalimin hanya susunan dari jauhar-jauhar fard yang tersusun tanpa benar-benar menempel. Kemudian yang nafsu dan akal, mereka memberikan definisi yang lain. Oke, itu kemudian coba dilihat di bab jauhar yang saya fotokan itu juga di situ ada paling tidak jisim itu yutlaku ala ma'anin salaf. Ya. Jadi jisim ini pembagian jisim menurut semuanya, menurut mutakalimin atau menurut falasifah. Ini secara umum ya, ada 3. Pertama yang disebut sebagai jisim tobi'i. Jisim tobi'i. Oh, ada pertanyaan apa ini? Apa bedanya hayula dan yang lainnya? Sudah dijelaskan beberapa kali. Nanti kita jelaskan lagi. Karena memahami apa yang disebut sebagai hayula, apa yang disebut sebagai surah. Nggak ada contohnya. Hayula itu apa? Nggak ada contohnya. Ya seperti itu. Hayula itu menurut para filsuf itu adalah sebuah jauhar yang menerima sebagai materi awal. Dan hayula menurut filsuf itu kodim. Nggak bisa kita pegang. Pertama jisim tobi'i. Ya, jisim menurut falasifah atau mutakalimin kalau bisa dirangkumkan itu adalah jisim ada 3. Pertama jisim tobi'i, kemudian jisim taklimi. Jisim taklimi itu masuk kategori kam itu loh. Kam yang mutasil. Kalau jismun tobi'i dia masuk kategori jauhar, bukan kategori arad. Kalau kam mutasil ya jismun taklimi dia adalah arad. Kemudian ada namanya jismun dahri. Jismun dahri itu dikatakan oleh isyrokiyin. Ini nggak perlu dijelaskan. Itu nanti. Jismun dahri. Nah, jismun tobi'i ya badi itu yang bisa kita pegang. Ya. Nah, jismun tobi'i ini diakui oleh disepakati wujudnya secara fil kharij. Menurut siapa? Menurut mutakalimin, falasifah, dan seluruhnya. Karena bisa kita pegang, jismun tobi'i itu seluruh benda-benda di alam semesta ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat
terkait apa yang menyusun jismin tobi'i. Mutakallimin, Asy'ariyah dan Mu'tazilah berpandangan bahwasanya jismin tobi'i itu hanya tersusun dari jauhar-jauhar fard. Kumpulan atom-atom tunggal, kalau kita bisa sebut sebagai atom ya, meskipun ini bermasalah. Atom-atom tunggal yang tersusun tidak benar-benar menyatu, tapi tersusun dan dia berdekatan, maka dia membentuk jismin tobi'i. Karena itu bagian minimal dari jism tobi'i menurut Asy'ariyah itu 2. Sedangkan Mu'tazilah itu 3, ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, ada yang bilang seterusnya. Tapi mutakallimin Asy'ariyah dan Mu'tazilah sepakat bahwasanya jism tobi'i itu hanya kumpulan dari jauhar fard. Dia makulatnya makulat jauhar. Ini makulatnya makulat jauhar ya. Jism tobi'i itu makulatnya jauhar, bukan arad. Karena itu ini disepakati, kalau jauhar wujudnya kan disepakati mutakalimin sekaligus para filsuf. Nah, jismun taklimi dia makulatnya adalah arad. Dia arad. Dan dia kamutasil. Kamutasil ada 3 kan? Al-khot, baris, bidang, as-satah, dan jismun taklimi 3 dimensi. Kamutasil. Nah, ini menurut filsuf kamutasil ini itu adalah arad. Itu adalah arad. Dan dia mewujud fil kharij. Dia wujud di alam real menurut falasifah. Namun menurut mutakallimin ya, jismun taklimi ini tidak diakui wujud fil kharij, dia hanya amr i'tibari. Jadi perbedaan pendapat para ulama terkait jismun taklimi itu menurut mutakallimin dia tidak wujud fil kharij, dia hanya amr i'tibari. Sedangkan menurut falasifah dia mewujud fil kharij dan dia masuk kategori arad yang kamutasil, kuantitas yang bersambung. Kuantitas yang bersambung. Dia mewujud fil kharij. Oke, jelas ya. Nah, kalau jismun dahri ini dikatakan oleh al-Isyraqiyin. Nggak usah dijelaskan ini. Indal Isyraqiyin. Indal Isyraqiyin itu pengikut Imam Sahrawardi al-Maktul. Indal Isyraqiyin. Jelas ya. Jadi jisim ketika disebutkan maka ya ini jismun taklimi, jismun tobi'i atau jismun dahri. Oke, jelas ya. Itu silahkan dibuka kembali di bab tentang jauhar karena masih ada kaitannya dengan sana. Ya. Kemudian begini. Mana tadi ini? Kemudian kita kembali. Kemarin saya terangkan bahwasanya mutakallimin berpendapat bahwasanya jismun tobi'i adalah jauhar yang menerima pembagian secara mutlak yang bisa dibagi. Karena jisim menurut mutakallimin, jauhar menurut mutakallimin itu ada 2. Ya kan? Disebut sebagai jauhar fard, yaitu jauhar yang tidak bisa dibagi lagi. Ya. Kemudian ada yang jauhar yang masih bisa dibagi lagi. Mereka menyebutnya sebagai jisim. Karena itu definisi jisim atau jisim tobi'i itu adalah jauhar yang bisa terbagi secara mutlak. Baik itu terbagi secara fi'li, aktual, atau secara imajinatif. Mengapa mereka membagi jauhar ke dalam 2 saja? Jauhar fard dan jisim. Jauhar dibagi menjadi 2, yaitu jauhar fard dan jisim. Dibuka di bab jauhar. Mutakalimin ini, baik itu Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Karena mereka tidak percaya adanya hayulah, tidak percaya adanya surah. Tidak percaya adanya hayulah dan tidak percaya adanya surah.
Mereka tidak percaya adanya surah karena bagi ulama mutakalimin bahwasanya benda itu tidaklah bersambung sama sekali. Walaupun dia merupakan benda yang disebut sebagai unsur. Unsur itu adalah materi dasar alam semesta. Ada 4 menurut para filsuf. Bumi, tanah, air, udara, dan api. Nah, ini sebagai unsur pembentuk alam semesta menurut para filsuf, ya. Unsur yang tunggal, unsur yang basit, yang dia bagian-bagiannya itu tidak bercampur dengan yang lain. Tidak bercampur dengan yang lain. Beda halnya misalnya HP, itu kan sudah kumpulan dengan yang lain. Vape atau benda apapun, itu kan sudah campuran dari 4 unsur tadi. Namun para ulama, para filsuf yang mengatakan bahwasanya alam semesta tersusun dari 4 elemen dasar ini, mereka mengatakan elemen dasar ini bersambung. Ingat, bersambung. Kama huwa indal hissi. Sebagaimana kita melihatnya bersambung, maka dia juga hakikatnya bersambung. Hakikatnya bersambung. Nah, karena itu mereka percaya adanya kam mutasil. Kam yaitu kuantitas yang bersambung. Ulama Asy'ariyah dan Mu'tazilah tidak percaya bahwasanya bahkan unsur pun itu bersambung, tidak bersambung. Dia itu sebenarnya ada sela-selanya, cuma mata kita karena keterbatasan mata manusia tidak bisa melihat ketidaktersambungannya. Nah, itu menurut Mu'tazilah dan Asy'ariyah bahwasanya jisim 4 hal ini disebut jisim, unsur ini, itu juga sebenarnya tidak pernah bersambung. Dia hanya kumpulan jauhar fard yang tersusun dan tidak pernah menempel sebenarnya. Dia hanya bersanding. Ada rongga-rongganya yang sangat kecil menurut ulama Asy'ariyah dan Mu'tazilah, yang mana itu membuktikan bahwasanya tidak bersambung. Karena surah itu adalah ketersambungan. Surah al-jismiyah hiyal ittisal. Surah jismiyah menurut para filsuf itu ketersambungannya itu. Sedangkan materinya yang menerima proses ketersambungan atau proses ke pemotongan itu disebut sebagai hayulah. Nah, mutakalimin tidak percaya itu. Karena itu mereka mendefinisikan atau memahami jisim tobi'i itu sebagai jauhar yang bisa terbagi. Yang bisa terbagi. Yang bisa terbagi. Sedangkan jauhar yang tidak bisa terbagi lagi itu disebut sebagai jauhar fard. Jauhar fard yaitu jauhar yang tunggal. Oke. Kemudian ini mutakalimin. Kemudian, namun begini, mutakalimin, maaf, tadi kemungkinan saya keterangannya agak kurang akurat. Mutakalimun yang berpendapat seperti ini adalah mutakalimin Asy'ariyah. Ya. Namun Mu'tazilah punya pandangan yang lain dalam hal definisi. Dalam hal definisi. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala وعرفه المعتزلة بأنه الطويل العريض العميق فالخط والسطح واسطتان بينه وبين الجوهر الفرد والأول ما تركب من جوهرين فردين ولذا يسمونه خطا جوهريا والثاني ما تركب من 3 جواهر ولذا يسمونه سطحا جوهريا. Mu'tazilah punya definisi yang agak berbeda dengan mutakalimin Asy'ariyah dalam hal mendefinisikan jisim tobi'i. Mereka mendefinisikannya sebagai bi'annahu tawilul aridul amiq. Bahwasanya jisim tobi'i adalah benda yang panjang, lebar, dan dalam.
yang memiliki volume, yang memiliki volume. Bahasa kita seperti itu. Bahasa kita seperti itu. Berarti kalau yang memiliki volume, ya 3 dimensi itu. Tapi 3 dimensi di dalam pengertian Mu'tazilah itu berbeda dengan 3 dimensi dalam pengertian falasifah. Karena falasifah memandang bahwasanya yang jisim taklimi 3 dimensi itu adalah bentuknya arad. Sedangkan Mu'tazilah 3 dimensi ini adalah jauhar. Dia bukan arad. Nah, jisim tabi'i menurut Mu'tazilah itu panjang, lebar, dan dalam. Jelek gambar saya. Jelek gambar saya. Nah, jisim tabi'i menurut Mu'tazilah adalah panjang, lebar, dan dalam. Panjang, lebar, dalam. Dalamnya di sini, volumenya tengahnya ini. Ya kan, kayak gini kan. Ya, dalamnya ini. Oke. Namun definisi coba dilihat di dalam catatannya. Catatan yang taklik di dalam kitabnya yang saya fotokan itu, beliau ini ada pendapat hukama. Jadi ini agak bermasalah. Menurut hukama, menurut falasifah itu agak bermasalah definisi yang diberikan oleh falasifah. Namun nanti yang diberikan oleh Mu'tazilah. Namun ternyata nanti definisinya Mu'tazilah nanti dibela oleh Abdul Hakim. Syekh Abdul Hakim, ulama India yang sangat luar biasa. Yang memiliki hasyiah Abdul Hakim ala Risalah Samsiyah, ala Jawa, ala syarah mawaqif dan sebagainya. Di sini mengatakan qala al-hukama hadzat ta'rif fasid. Definisi ini rusak. Definisi yang mendefinisikan bahwasanya jisim tabi'i adalah sesuatu yang panjang, lebar, dan dalam, maka itu rusak. Tidak tepat. Li'annal mutabadir minhu annal jisma yujadu fihi hadhil ab'adu bil fi'li. Karena yang makna yang mutabadir, yang langsung masuk pada otak kita dari membaca definisi itu, bahwasanya jisim itu memiliki 3 dimensi ini secara aktual. Wa annaha manatun li jismiyatihi, dan bahwasanya 3 dimensi ini yaitu panjang, lebar, dan dalam itu adalah manatun li jismiyatihi, tempat bergantung status jisimnya. Artinya kalau jisim tidak memiliki 3 dimensi ini maka dia bukan jisim. Wala syakka fi anna al-jisma laisa jisman bima fihi min al-ab'ad fil fi'li. Tidak diragukan lagi bahwa jisim bukanlah jisim karena adanya di dimensi-dimensi ini, panjang, lebar, dan dalam. Li'annal khatta qad la yujadu fil jismi fil fi'li. Karena terkadang khat, yaitu baris, terkadang tidak ada di dalam jisim. Kita sepakat kama fil qura, seperti bola. Bola hakiki ya. Bola itu menurut para ulama mutakalimin sekaligus falasifah, dia merupakan jisim, tapi dia tidak memiliki garis. Ingat ya, dia tidak memiliki garis. Kok bisa bola tidak memiliki garis? Ini coba saya buat tuh. Tapi ini bukan bola yang hakiki di dalam pembahasan filsafat ya, bukan ini sebenarnya. Tapi ya kita gambarkan aja kira-kira seperti ini. Ya kan? Bola kan gini, benar-benar melingkar gitu. Terus ini bagian sebelah sananya kayak seperti ini.
Ya kan? Oh bukan. Ini jelek banget gambar saya. Bola kan seperti ini. Melengkung. Kemudian ini melengkung. Nah, ini tidak memiliki objek seperti ini, tidak memiliki garis. Menurut para filsuf dan sebagainya. Kenapa? Karena garis itu lurus. Paham nggak? Garis itu lurus. Kalau ini bukan garis. Ini bukan garis menurut falsafah. Ini bukan garis. Ya, garis itu lurus. Lah bola yang hakiki tidak ada bagian dari di dalamnya yang benar-benar ada garis karena nggak ada yang lurus, semuanya melengkung dengan pelengkungan yang sempurna. Ya, maka tidak ada garis. Kemudian kuro itu hanya memiliki apa? Satah saja, bidang. Hanya memiliki satah saja, satu satah, satu bidang, bukan garis. Lah, kalau definisi yang diutarakan oleh Mu'tazilah bahwasanya dia harus jisim ini harus memiliki panjang, lebar dan dalam, maka kuro nggak termasuk jisim. Padahal kita sepakat kuro itu jisim. Kuro itu jisim. Nah, itu tidak tepat. Namun wa anna satha lazimun liwujudihi la limahiyatihi. Itu Kak, itu nanti. Satah itu hanya nempel pada wujud personal jisim, tapi bukan menjadi hal yang harus pada substansi yang disebut sebagai jisim. Karena kadang tidak memiliki satah juga bisa, tidak harus gitu loh. Karena kalau berbicara soal mahiyah atau substansi itu berbicara soal definisi. Definisi itu memberikan tasawur terhadap substansi, bukan memberikan tasawur terhadap wujudnya, tapi substansinya. Wujudnya itu kaitannya dengan personal. Ini tolong dicatat, ini penting. Nanti kalau di dalam pembahasan itu ada namanya mahiyah, ada namanya wujud. Ini beda. Ini beda. Misalnya mahiyahnya manusia itu apa? Esensi manusia apa? Adalah hayawan natik, kehewanan dan keberakalan. Tapi wujudnya manusia itu bukan hayawan natik. Wujudnya manusia itu personalnya manusia. Jadi ada dua hal yang berbeda. Lah, definisi itu mendefinisikan mahiyah. Yang namanya definisi itu mendefinisikan mahiyah. Ini mafhum. Definisi itu mafhum. Sedangkan definisi tidak mendefinisikan wujud. Karena itu ketika mendefinisikan jisim itu sebagai sesuatu yang ada panjang, lebar dan dalam, atau ada bidang dan ada 3 dimensi, ya, maka itu sebenarnya mendefinisikannya terhadap wujud personal. Padahal di dalam personal dari jisim, afrodnya, anggota dari jisim, itu ada kalanya dia tidak memiliki unsur panjang atau tidak memiliki unsur lebar. Kalau misalnya adalah bola yang hakiki, dia tidak memiliki hot, artinya dia tidak memiliki panjang. Gampangnya gini, sih, gampang. Tadi ada satu hal yang perlu saya terangkan sedikit. Jadi kan definisinya panjang, lebar, dan dalam. Panjang itu atau will. Bentar. Yang dimaksud panjang di sini tuh gini. Ingat ya. Ini adalah istilah-istilah saja yang beda. Towil, arid, amid.
Yang dimaksud tawil di sini maksudnya panjang lebar di dalam itu maksudnya adalah dia adalah khot. Tawil di sini adalah khot. Arid lebar itu maksudnya adalah satah. Artinya dia bisa ditarik ke dua dimensi. Ini satah, ini satah, ini satah kan, ini lo satah. Kotak ini satah. Karena bisa ditarik ke dua dimensi, yaitu ditarik sebelah kanan panjang, ditarik ke lebarnya. Ini satah maksudnya. Kemudian amik, dalam, itu maksudnya yang tiga dimensi. Volumenya, dalamnya ini kan tiga dimensi, bisa ditarik ke panjang, bisa ditarik ke lebar, juga bisa ke kedalamannya. Ya, ini bahasanya. Nah, kalau mendefinisikan jisim tobi'i sebagai at-tawilul aridul amik, berarti dia mensyaratkan adanya atau mahiyanya jisim atau mafhum dari substansi jisim itu adalah harus memiliki khot, harus memiliki satah, dan harus memiliki jisim taklimi. Atau bukan jisim taklimi. Ya pokoknya dalam di sini. Nanti ya. Lah, itu tidaklah benar. Karena ada sebuah benda yang disebut sebagai bola yang hakiki, mereka mengatakan tidak memiliki khot. Karena khot itu harus lurus. Harus lurus gini atau lurus gini. Tapi kalau melengkung itu bukan. Paham enggak? Itu melengkung itu bukan. Karena melengkung itu sebenarnya kan dia bukan satu khot. Paham enggak sih? Dia bukan satu baris sebenarnya. Melengkung itu bukan satu baris sebenarnya. Karena kalau diperbesar melengkung itu seperti ini. Tes, 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 tes. Kumpulan dari beberapa khot. Terus saking kecil jadi seolah-olah bersambung. Seolah-olah melengkung gini. Ya intinya seperti itu. Nah, ini definisi yang diutarakan oleh Mu'tazilah itu rusak-rusaknya karena gini, dia mendefinisikan yang seharusnya menggunakan mafhum dari mahiyah, substansi dari sesuatu, namun dia mendefinisikannya dari sisi wujud. Dia mengatakan bahwa jism tobi itu adalah sesuatu yang panjang, lebar, dan dalam. Padahal kuroh, yaitu bola yang hakiki, itu tidak memiliki panjang atau tidak memiliki khot, kalau dalam bahasanya khot. Tidak memiliki baris. Karena baris itu harus lurus, sedangkan kuro itu tidaklah demikian, tidak memiliki khot. Ya, maka itu rusaknya di situ karena dia mendefinisikan dari sisi wujud, tidaklah mendefinisikan dari sisi mahiyah. Makanya gini, wa anna sadha lazimun liwujudihi la limahiyatihi. Satah itu adalah bidang, itu dia selalu nempel pada wujudnya jisim, tapi tidaklah nempel pada mahiyahnya jisim atau substansi. Artinya ketika mendefinisikan sebuah jisim, jangan mendefinisikannya dari sisi sesuatu yang nempel pada wujud, karena itu personal, karena itu anggota, karena itu mendefinisikan misalnya manusia, itu adalah mendefinisikan mahiyah, mendefinisikan substansi, karena itu didefinisikan al-insan hayawanun natik misalnya. Bukan kita mendefinisikan manusia dari sisi wujud, bukan. Itu salah dalam definisi. Maka yang dikritik oleh para falasifah terhadap definisi yang dipilih oleh Mu'tazilah itu karena Mu'tazilah mendefinisikannya dari sisi wujud, bukan dari sisi mahiyah. Dan wujud pun bermasalah. Kenapa? Karena ternyata ada khot yang tidak wujud pada sesuatu kuro hakikiyah yang dia disepakati itu adalah jisim. Tahu nggak? Jelas ya? Karena itu definisi yang diutarakan oleh Mu'tazilah ini dikritik oleh para falsafah. Namun begini, kemudian definisi yang dipilih oleh Mu'tazilah ini dibela oleh Syekh Abdul Hakim. Beliau ulama besar zaman itu dan beliau bukan Mu'tazilah.
Jadi intinya dikatakan bahwa falasifah ini salah memahami definisi yang diutarakan oleh Mu'tazilah. Beliau mengatakan wa ajabal allama Abdul Hakim faqala. Allama Abdul Hakim mengatakan laisal muradu mimma dzukira fi ta'rifil jismi al-khutut was-sutuh. Al-khutut was-sutuh. Yang dimaksud bukanlah yang dimaksud dari yang telah disebutkan dari definisi Mu'tazilah dalam mendefinisikan jisim itu adalah kumpulan dari khot dan sutuh, yaitu at-tawilul aridul amik, at-tawilul aridul amik, yang panjang, yang lebar dan dalam. Amik itu kan dalam itu kan sebenarnya kumpulan dari khot dan kumpulan dari satah kan ketika berkumpul, ketika ditumpuk. Maka itu bukan yang dimaksud oleh Mu'tazilah, bukan. Memang agak diksi dari Mu'tazilah ketika mendefinisikan jisim itu agak bermasalah. Tapi yang dimaksud itu bukan itu sebenarnya. Hatta yu'tarad bi anna al-jisma qad la yujadu fihi al-khattun bil fi'li wa anna satha ghairu lazimun limahiyat. Bukanlah definisi yang diutarakan oleh Mu'tazilah adalah terhadap jisim adalah jisim itu adalah kumpulan dari khot dan kumpulan dari satah. Bukan. Sehingga dikritik bahwasanya jisim terkadang tidak memiliki khot dan juga satah itu tidaklah lazim, tidaklah selalu menempel pada mahiyah jisim. Artinya salah kritikannya salah tangkap maksud yang diutarakan oleh Mu'tazilah. Bal makna tarif, tetapi makna definisi dari Mu'tazilah annal jisma huwal amru dzahib fil jihati thalath wala syakka anna dhahabal jismi fil jihati thalath ghairu lazimun lahu yasihu tarifuhu bihi. Tetapi makna definisi dari Mu'tazilah bahwasanya jisim itu sesuatu yang punya, yang bisa ditarik ke tiga hal. Meskipun faktanya tidak. Meskipun faktanya tidak. Wala syakka anna dhahabal jismi fil jihati thalath ghairu lazimun lahu. Tidaklah diragukan bahwasanya perpanjangan atau melebarnya atau memekarnya jisim, imtidadul jisim, memanjangnya jisim pada tiga arah yaitu panjang, lebar, dan dalam itu tidaklah harus. Kadang dia tidak memiliki khot. Kadang dia tidak memiliki khot. Oke. Kemudian gini, saya ingin mengatakan yang dimaksud dari at-tawilul aridul amik itu bukan seperti definisi umum. Definisi atau yang dipahami oleh banyak orang. Kalau panjang berarti dia itu atwalul imtidadain. Jadi kalau yang dimaksud, kalau misalnya kotaknya itu segi panjang, maka yang lebih panjang itu dianggap sebagai panjang. Garis yang lebih panjang itu dianggap sebagai panjang. Yang lebih pendek disebut sebagai lebar, ya kan? Kemudian yang di tengah-tengah itu disebut sebagai kedalaman amik. Ya. Tapi yang dimaksud dari ilmu filsafat di sini tidak. Jadi kenapa? Karena walaupun dia bentuknya kubus, kubus itu adalah bentuk kotak yang sisi-sisinya seluruhnya panjangnya sama. Sisi-sisinya seluruh panjangnya sama. Berarti tidak ada yang benar-benar tawil, arid, amik. Karena yang dimaksud tawilul aridul amik dalam definisi yang diutarakan oleh para ulama terkait jisim itu adalah yang memiliki tiga dimensi, panjang, lebar, dan dalam. Itu maksudnya pokoknya ada keterpanjangan, ada buat, ada imtidad. Ada imtidad. Imtidad yang dianggap pertama itu disebut sebagai tul atau tawil, panjang. Yang kedua itu disebut sebagai arid. Yang ketiga yang tengah-tengah membelah itu disebut sebagai al-amid. Itu saja. Tidak diharuskan itu lebih panjang dibandingkan yang lainnya sehingga dia harus bentuknya persegi panjang. Karena kubus itu juga jisim. Kubus itu juga jisim karena sisinya semuanya sama kan.
Nah, itu yang perlu dipahami. Ada istilah di dalam ilmu filsafat ini yang perlu agak sedikit, kalau tidak paham ini akan menimbulkan kesulitan. Pertama, bu'ot. Bu'ot. Bu'ot itu dimensi lah kalau bahasa gampangnya itu bu'ot. Nah, bu'ot itu artinya apa? Kalau maksudnya itu imtidad, gampangnya gitu loh. Perpanjangan. Maksudnya apa perpanjangan? Gini loh. Garis itu kan taruhlah dari satu titik. Ini nuktoh. Kemudian ketika dipanjangkan lurus itu berarti membentuk bu'ot atau imtidad. Dipanjangkan ke sini. Ya kan? Itu namanya imtidad atau bu'ot. Paham nggak? Terus ini disebut sebagai khot. Kemudian kalau ini kita tarik, ini arah pertama, satu arah. Ya kan ya? Ini adalah imtidad fi jihatain. Perpanjangan di satu arah. Arah ke kanan aja atau arah ke kiri aja. Kemudian kalau perpanjangan di dua arah, ini ke satu. Terus kita tarik ini ke arah sampingnya. Maka ini adalah perpanjangan pada dua arah. Imtidadun fi jihatain. Yaitu jihad apa? Panjang sama lebar. Walaupun dia bentuknya persegi, kubus seperti ini, yang panjang lebar, tetap ini yang pertama disebut sebagai tul, ini yang kedua disebut sebagai art atau arid, sesuatu yang panjang lebar, sama, nggak ada urusan. Ini imtidad fi jihatain, perpanjangan pada dua arah, karena ditarik pertama ditarik ke sana, kemudian ditarik ke arah bawahnya. Ya, ini yang disebut sebagai but. Ini bu'ot fi jihah, ini bu'ot fi jihatain. Nah, kalau bentuknya sudah kotak, maka ini tiga dimensi atau bu'ot fi salah fi jihad. Bu'ot dimensi pada tiga arah. Karena dia kan kumpulan dari satah. Ini kan satah. Ditumpuk menjadi satah, menjadi dalam. Tahu nggak? Menjadi dalam. Itu yang dimaksud. Nah, ini perlu untuk dipahami ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, itu definisi. Sebenarnya definisi Mu'tazilah itu sama sebenarnya. Dengan mutakalim itu sama, maksudnya itu sama sebenarnya. Tapi mereka memberikan istilah yang beda. Tapi ada maksudnya sebenarnya, ada maksudnya. Wa arrafahu al-mu'tazilatu bi annahu tawilul 'aridul 'amiq. Bahwasanya jisim itu adalah panjang, lebar dan dalam. Fal khattu wasitotani bainahu wa bainal jauhar al-fard. Oke. Khat dan satah, baris dan bidang itu adalah perantara atau tengah-tengah antara jisim dan antara jauhar fard. Oke, kita kembali lagi. Oh, saya bentar-bentar. Jadi yang paling lengkap itu jisim, kemudian satah, kemudian khot, kemudian jawhar fard. Paham nggak? Karena itu mereka menyebut bahwasanya baris dan bidang itu pertengahan, pengantar antara jisim tobi'i dan antara jawhar fard. Wal awal ma tarakkaba min jauharaini fardain. Khot itu adalah sesuatu atau jauhar ya, ini maksudnya jauhar kalau di sini. Yang jauhar yang tersusun dari jauhar fard, dua jauhar fard. Walidha yusammunaha khotton jauhariyan.
Karena itu mereka menyebutnya sebagai khot jauhari. Nah, ingat, kalau falasifah mengatakan al-kam muttasil itu adalah khot, satah, dan jism ta'libi, itu beda maknanya dengan khot, satah menurut Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah tidak percaya khot yang merupakan arad, satah yang merupakan arad, tidak percaya. Mereka percaya khot adalah wujud dan khot itu adalah jauhar. Satah itu jauhar. Wasani matarakkaba min salasati jawahir. Satah itu tersusun dari 3 jauhar. Oke. Kok bisa? Ini yang beda. Nah, Asy'ariyah kembali lagi, Asy'ariyah tidak percaya satah jauhari sekaligus satah aradi. Demikian juga tidak percaya khot jauhari dan juga khot aradi. Mu'tazilah itu percaya gini. Tadi kan percaya adanya khot yang jauhari, khot yang merupakan jauhar bukan arad. Satah yang merupakan jauhar bukan arad. Mereka mengatakan bahwasanya khot itu adalah 2 jauhar fard. Taruhlah ini jauhar fard ya. Kemudian jauhar fard kita susun. Maka membentuk satah kan? Membentuk khot kan? Susun sebelah kanan. Kemudian kalau misalnya kita susun ke arah atas misalnya. Ini kan jadi khot juga. Taruhlah gini. Taruhlah gini. Kalau susun segini, ya juga gini jadinya. Ya kan? Kalau kita susun 2 jauhar, maka ini. Ya kan? Maka yang disebut sebagai khot menurut Mu'tazilah adalah khot yang merupakan jauhar. Ketika ada 2 jauhar, 2 saja berkumpul, bersatu, meskipun tidak benar-benar nyambung, maka itu disebut sebagai khot jauhari. Jauhar yang 2 jauhar yang tersusun itu disebut sebagai khot dan dia merupakan jauhar. Kalau satah itu adalah 3. Taruhlah ini anggap saja ini jauhar fard. Kemudian jauhar fard ini jauhar fard yang kedua. Nah, membentuk satah, membentuk khot kan. Nah, kalau tersusun dari 3 jauhar fard minimal, maka dia membentuk bidang. Adalah satah. Udah bentuk bidang kan, meskipun nggak sempurna bidangnya. Jadi seperti dia itu seperti udah gini. Kalau diperkecil dimensinya seperti ini. Ya kan ini udah bidang kan. Jelas ya, 3. Maka khot itu 2. Tapi kalau satah itu minimal 3. 3 bisa 4, bisa 5 dan sebagainya. Ya, itu 3. Makanya mereka ya, jadi Mu'tazilah, apa yang diyakini oleh Mu'tazilah, mereka meyakini bahwa jisim itu di dalamnya ada jauhar fard. Dan jauhar fard ini kalau tersusun 2 itu belum jisim. Dia masih khot. Tersusun 3 masih satah. Tapi kalau 4 baru mulai jisim. Baru mulai jisim. Nah, tapi kalau Asy'ariyah 2 ini sudah jisim. 2 ini saja sudah jisim. Apalagi 3 dan seterusnya. Karena itu Mu'tazilah meyakini yang namanya jisim itu tersusun minimal dari 4. Coba dibuka di bab jauhar. Aqallu ma yatarakkab minhu al-jismu. Yang paling sedikit penyusunan jisim menurut Mu'tazilah itu ada perbedaan pendapat. Mereka banyak yang mengatakan bahwasanya itu 4. Nah, di sini.
Aqallu ma yatarakkabu minhu al-jismu indal mutakallimin. Itu berbeda. Unsur yang membentuk jisim minimal menurut Asy'ariyah 2. Ketika ada jauhar farad, ini taruhlah ini jauhar farad, kemudian jauhar farad ini tersusun, 2 ini cukup menjadi jisim. Itu jisim. Tapi kalau Mu'tazilah itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3 itu jisim, 3 ini. Ada yang mengatakan harus 6, ada yang mengatakan harus 8. Harus 6, harus 8. Minimal 3. Berarti satah di sini, tapi unik di sini. Wasani matarakaba min salasati jawahir. Walidha yusammuna sathan jauhariyan. Satah itu tersusun dari 3 jauhar. Berarti dia satah di sini sudah masuk jisim. Oke, jelas ya. Intinya seperti itu. Wa amma indal falasifa fahuwal jauhar al-qabil lil ab'adi thalatha al-mutaqati'a ala zawaya al-qa'imah wa zawiyah muhaddabu sathi inda talakil khattaini al-ghair muttahidaini wa minal ma'lumi anna al-khattaini innama yatalaqiyani ala nuqtatin wa hiya basitun ghairu munqasim wa alaihi fazawiyatu hiya nuqtah wa ma'na taqatu'u ala zawiyah al-qa'imah أنها إذا فرضنا بعدا كيف اتفق ثم آخر يقاطعه بحيث يحصل 4 قوائم ثم ثالثا يقاطعهما بحيث يحصل منه إلى كل من الأولين 4 قوائم حصل تقاطع الأبعاد على الزوايا القائمة. Kita terangkan. Jadi sebenarnya pembahasan antara definisi Mu'tazilah, Mutakalimin itu sebenarnya harusnya diakhirkan. Kenapa? Karena pembagian-pembagian seperti ini, tasawur seperti ini, itu sebenarnya muncul awalnya dari falasifah. Karena itu ketika kita memahami falasifah terlebih dahulu, maka lebih mudah memahami Mutakalimin dan Mu'tazilah. Karena Mutakalim dan Mu'tazilah hanya respon sebenarnya. Hanya respon dari pendapat para filsuf yang menurut mereka perlu direspon, maka mereka membentuk menurut kami jisim tobi itu nggak harus seperti yang dikatakan oleh falasifah yang membentuk jauhar yang hayula dan suro, nggak harus seperti itu. Maka kadang guru kami itu kalau menjelaskan tentang makulat itu dijelaskan falasifah terlebih dahulu. Oke, ala kulli hal seperti ini. Adapun saya terjemahkan dulu nanti saya terangkan wa amma indal falasifah, dan adapun menurut para filsuf fahuwa, maka jisim itu adalah jisim tabi'i adalah al jauhar al qabil lil ab'adi thalathatil mutaqati'ah, yaitu jauhar yang bisa menerima 3 dimensi, maksudnya panjang, lebar, dan dalam ya, 3 dimensi al mutaqati'ah yang saling memotong ala zawaya qaimah pada pojokan-pojokan yang lurus. Nah, ini definisinya agak unik. Ya bukan unik sih, memang bahasanya seperti itu. Nah, jauhar al-qabil lil ab'adi thalatha ala zawaya al-qaimah. Apa yang dimaksud? Maksudnya apa? Al-mutaqati'ah. Tiga dimensi yang saling memotong pada pojokan yang lurus. Itu apa? Itu gini, kalau gambar gini. Ya kan? Ini taruhlah adalah dimensi yang pertama. Kemudian kita datangkan dimensi yang berikutnya, imtidad berikutnya,
yang dia memotong secara lurus. Zawaya. Ini bu'dun pertama, ini bu'd. Ini bu'd. Ini juga bu'd. Ya kan? Lah kan ini dua. Tadi definisinya jauhar yang bisa menerima 3 bu'd, 3 imtidad. Nah, itu dua. Berarti satunya itu ini, tengah. Namanya tengah. Tapi tengahnya ini maksudnya adalah bukan gambar seperti ini yang kita ini lihat itu cuma 1 dimensi, 2 dimensi doang ini. Sebenarnya 3, maksudnya itu memanjang ke atas. Lah ini sebenarnya gambarnya apa? Kalau digambarkan seperti ini loh. Jisim itu yang ada pojokannya seperti ini. Nah kan seperti ini. Ini lurus, lurus, ini lurus yang membelah dengan bagian yang sama. Dengan bagian yang sama. Ini taruhlah 50, ini 50 juga. Harus sama. Kalau kayak gini, ini kan ini harus sama. Tengah-tengahnya ini harus sama. Nah, kalau misalnya begini, kemudian nggak sama. Ya ini yang disebut zawaya qaimah. Pojokan yang lurus. Ini namanya zawaya qaimah. Zawiyatun qaimah. Ini loh. Ini namanya zawiyatun qaimah. Istilah matematika juga dipakai zawiyah, pojokan yang lurus. Kalau ini lebih besar dibandingkan ini, maka yang lebih besar disebut sebagai zawiyah munfarijah. Sudut zawiyah itu sudut lah, zawiyah itu sudut. Sudut lebar dan ini sudut munfarijah. Jadi ada zawiyah itu 3. Zawiyah itu ada 3. Zawiyah sudut, zawiyah itu sudut ya. Zawiyah qaimah yang lurus, yang terbagi menjadi sama panjang dan sama ukurannya. Zawiyah qaimah. Terus kemudian zawiyah munfarijah. Munfarijah itu yang lebih lebar. Sama zawiyah haddah. Haddah itu yang sempit. Munfarijah itu ya kayak gini. Misalnya gini. Ya, ini kan lebih lebar. Ini munfarijah. Kalau haddah sempit itu yang ini. Tahu nggak? Lah, zawaya qaimah itu lurus. Yang sebanding. Yang dia di tengah-tengah pas. Artinya jaraknya ini ke ini sama dengan ini ke ini. Ya. Oke. Lah ini sebenarnya gimana sih? Kok ada kayak gini? Oh gini, coba kita kembali ke contoh dari wujudnya jisim itu kan kubus atau persegi panjang kan? Coba lihat. Ya. Lah, yang disebut sebagai jisim tobi'i itu adalah jauhar yang bisa menerima abad as-salasa, 3 dimensi yang memotong secara dengan sudut yang lurus, yang sama besarnya. Itu maksudnya yang mana? Ya ini loh. Paham nggak sih? Bagian sini loh. Pojokan-pojokannya ini loh. Ini kan zawiyah. Jadi kok ada benda
bisa menerima dibagi kepada panjang, lebar, dan dalam, maksudnya seperti ini, itulah yang disebut sebagai jisim. Itulah yang disebut sebagai jisim. Ada ininya. Nah, kedalamannya itu di sini. Paham nggak? Itu yang disebut sebagai jisim. Karena itu jelas ya. Itu yang disebut sebagai al-jauhar al-qabil lil ab'adi thalatha al-mutaqati'ah. Nah, tapi yang dimaksud dari definisi ini bukan berarti jisim itu harus benar-benar memiliki itu. Tapi dia yang bisa berpotensi di definisinya jauhar al-qabil. Ingat, qabil itu bukan fa'il. Bil qabiliyah, bil quwwah itu bukan bil fi'li secara aktual. Jisim tobi itu adalah jauhar yang berpotensi atau yang menerima. Maksudnya berpotensi bisa menerima 3 dimensi yang saling memotong. Ala zawaya al-qaimah. Ala zawaya al-qaimah. Tapi bisa jadi tidak memiliki itu. Contohnya misalnya gini, contohnya adalah bola. Bola kan tidak ada sudutnya, tidak memiliki zawiyah. Bola apakah memiliki sudut seperti ini? Enggak ada. Bola itu enggak ada. Ya kan karena benar-benar bulat. Ya. Maka para ulama mengatakan bola ini jisim, tapi dia tidak memiliki zawaya qaimah, tidak terjadi abad as-salasah, perpanjangan tidak 3 perpanjangan ala zawaya qaimah dengan sudut yang sama panjang, sama lebarnya, dengan sudut yang lurus. Kan bola tidak ada. Ya kan bola kan tidak ada kan. Ini kan bola benar-benar bola seperti ini kan nggak ada kan. Nggak ada sudut seperti ini kan nggak ada di bola. Yang ujungnya lancip kan nggak ada. Oh iya memang nggak ada. Tapi dia qabil lil abadi salasa. Karena itu yang dimaksud dari qabil lil abadi salasa itu bukan berarti jisim itu harus memiliki secara aktual sudut seperti ini. Kalau benar-benar memiliki secara aktual sudut seperti ini, maka beberapa jisim yang disepakati itu jisim, maka dia bukan jisim dong. Seperti bola ya, bola yang hakiki. Maka yang dimaksud dari qabil lil ab'adi salasa itu bisa diperkirakan. Ingat, bisa diperkirakan dia memiliki sudut. Dia memiliki sudut seperti ini. Contohnya bola. Bola itu kan bisa kita ambil dalamnya, bukan luarnya, dalamnya, terus kemudian kita pasangkan abad salasa al muqati'ah seperti ini kan, ada kan, dalamnya itu diambil seperti kita misalnya punya roti dua bola, kemudian kita ambil tengahnya, kemudian kita silangkan seperti ini, kita jadikan dia ada zawaya qaimah, ada sudut yang bisa dibangun. Nah itu jisim. Tapi itu hanya perkiraan karena bola yang hakiki tidaklah memiliki sudut sebenarnya. Paham nggak? Tidak memiliki sudut. Bola yang hakiki tidak memiliki sudut. Nah, dia berpotensi untuk dijadikan seperti itu. Maksudnya kita bisa perkirakan dengan imajinasi kita bahwasanya bola kemudian di tengahnya ini. Paham nggak? Terus kemudian di sini mengatakan wazawiyatu muhaddabus sathi inda talaqi al-khattaini ghairu muttahid ghair muttahidain. Zawiyah adalah bidang yang melengkung. Inda talakil khatain, ketika bertemunya dua garis al ghair muttahidain yang tidak bersatu. Definisinya itu agak ribet tapi maksudnya ya bisa dipahami. Zawiyah sudut itu apa? Zawiyah sudut adalah muhaddabu asatah. Muhaddabu asatah.
Ya, muhaddab as-satah. Inda talaki al-khotain. Nah, ini khot pertama. Ini khot kedua. Khot pertama. Khot pertama, khot kedua. Ini kan tak bertemu. Ya. Al-ghair muttahidain, yang tidak bersatu. Ini kan nggak bersatu dengan ini kan. Nah, maka yang disebut sebagai zawiyah sudut itu ini. Ya kan? Muhaddabus satah. Muhaddabus satah. Satah atau bidang yang melengkung. Nah, ini kan bidang yang melengkung. Nah, ini yang disebut sebagai zawiyah. Sudut. Itu sudut. Nah, wazawiyah sudut adalah bidang yang melengkung. Ketika dua garis itu bertemu. Al-ghair muttahidah, dua garis itu tidak bersatu kan, tidak bersatu kan. Wa minal ma'lum, dan bisa dan termasuk hal yang diketahui, annal khattaini innama yatalaqayani ala nuqtah. Sudah dipastikan bahwasanya dua baris itu bertemu pada nuqtah, pada titik. Wahiyya basit. Ya kan, coba. Tadi apa ini? Dua garis ketika bertemu itu bertemu pada titik. Saya punya garis. Kemudian saya punya garis. Set. Nah, ini bertemunya di sini. Nah, ini titik kan? Tahu nggak? Titik. Jelas ya? Ya. Diketahui bahwasanya dua garis itu bertemunya pada titik. Bertemunya pada titik. Bertemu pada titik. Seperti saya terangkan. Sebelum-sebelumnya saya sudah pernah menerangkan. Kenapa selalu bertemu pada titik? Karena mau tidak mau garis itu kumpulan dari titik. Sedangkan satah bidang itu kumpulan dari garis. Sedangkan jisim taklimi itu adalah kumpulan dari satah. Paham nggak? Titik yang tersusun itu menjadi garis. Garis, 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 garis itu menjadi bidang. Bidang, maka menjadi bentuk tiga dimensi. Paham nggak? Ini kan bidang semuanya. Nah itu. Karena itu dua garis itu kalau bertemu itu pasti bertemu pada titik. Wahia basit. Nukto itu basit, tidak tersusun. Ghairu munqasim, tidak terbagi. Wa alaihi fazawiyah hiyan nukto. Maka atas dasar itu zawiyah sudut adalah titik. Sudut adalah titik. Bisa dikatakan sudut itu ya titik. Wa ma'na taqatu. Tadi kan dikatakan al jisim itu adalah jauhar yang menerima, yang berpotensi, yang menerima tiga dimensi yang saling memotong. Nah, wa makna taqatu ala zawaya al-qaimah. Nah, makna taqatu tadi kan definisi jauhar kan ini. Jauhar al-qabilil abadi thalatha al-mutaqati ala zawaya al-qaimah. Maka ini dijelaskan. Wa makna taqatu ala zawaya al-qaimah. Makna dari saling memotong pada sudut yang lurus itu apa maknanya? Annana idza faradna bu'dan kaifat tufik. Jika kita memperkirakan ada bu'd imtidad, perpanjangan kaifat tufik, bagaimanapun bentuknya. Bagaimanapun bentuknya. Contohnya ini. Saya membuat satu bu'd imtidad, Oke. Kemudian
Summa akhor, kemudian kita memperkirakan ada bu'ud yang lain. Summa akhoro yukotiu, kemudian ada imtidat yang lain, perpanjangan yang lain atau garis yang lain. Memotongnya yukotiu, memotongnya bihaitsu yahsulu, sekira membentuk atau muncul arba'u qawaim, membentuk 3 garis yang lurus. Qaimah itu lurus, sesuatu yang lurus. Nah, saya garis pertama, dia itu A. Saya memperkirakan farodna bu'dan kaifat tufik. Pokoknya ada bu'd, ini bu'd namanya. Kemudian saya memperkirakan lagi bu'd yang memotongnya. Yang memotongnya di tengah. Lah kan bu'd, memotongnya di tengah. Ya kan? Yuqati'uhu bihaitsu yasulu arba'u qawaim. Sekira menghasilkan 4 garis yang lurus. 4 garis ini mana aja? Ini 1, 2, 3, 4. Paham nggak? Ketika buutnya atau dimensinya atau garisnya ini saya perkirakan 1, kemudian saya buat lagi yang lain yang memotongnya pas di tengah, maka membentuk 4 hal. Sudutnya di sini loh. Oke. Kemudian summa salisan yuqati'uhuma, kemudian kita memperkirakan ada dimensi yang ketiga, yaitu perpanjangan yang ketiga atau garis ketiga, yuqati'uhuma, yang memotong keduanya, yaitu memotong buut yang pertama dan memotong buut yang kedua. Bihaitsu yahsulu minhu ila kulli minal awwalaini arba'u qawaim, sehingga hasil muncul dari perpotongan ini pada masing-masing dari buut yang pertama dan kedua, arba'u qawaim hasalat taqatu. Ya kan? Kita perkirakan ada yang memotong ketiga. Nah, ini memotong ketiga. Memotong ketiga sehingga dengan garis yang lurus, harus garis lurus ya. Ya kan, ini jelas ya. Berarti kan ini sebenarnya lebar, ini adalah ini adalah omaknya atau dalamnya. Jelas ya maknanya kata-kata itu. Sehingga hasil muncul dari masing-masing dari kedua, yang pertama itu yaitu buat yang pertama dan kedua itu arba'u qaim. Maka hasalat taqatu'ul ab'ad ala zawai al qaimah. Maka terjadilah perpotongan, saling memotong 3 dimensi pada sudut yang sama, sudut yang lurus. Jelas ya? Itu yang dimaksud dari jauhar al-qabil lil ab'adi thalatha al-mutaqati'a ala zawaya al-qaimah. Itu definisinya. Lah, ini itu ada di mana? Ya gampangnya ada di sini. Kubus ini. Ini kan seperti itu kan? Ini loh, 1. Ya kalau ditarik ke sini bisa, tapi taruhlah sini. Tuh, 2. Ini kan di dalamnya juga bisa kita perkirakan di tengah-tengah gitu. Di sebagai ketebalannya di dalam volumenya di dalamnya kita perkirakan seperti ini kan bisa. Ya kan? Itu yang disebut sebagai jisim. Jadi jisim itu gampangnya punya volume. Jisim itu punya volume kalau gampangnya kita itu. Nah, kalau itu orang, wah, dia menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bervolume dan mengatakan bahwa Allah memiliki fisik dan fisiknya bervolume dan tidak ada rongga di dalamnya, itu yang mujassim, karena dia sedang mendefinisikan atau mentasawurkan Tuhan sebagai sesuatu yang menerima 3 dimensi atau memiliki volume. Ya, coba di di taklik yang saya fotokan itu, yang nomor 3. Ainufridu dan atau nomor 2, nomor 1, 2, 3.
Ai la yata'ayyan bi fardhi hijiyah. Bu'ud yang pertama kita perkirakan, pokoknya kita menyebutnya bu'ud yang pertama atau perpanjangan yang pertama, la yata'ayyan li fardhi hijiyah. Tidak harus ada arahnya di sini. Maksudnya itu arah kemana bebas, bisa ke sini atau ke sini bebas. Pokoknya yang pertama itu bagaimanapun. Aithumma yang kedua, aithumma nufridu bu dan akhir fi ayyi jihatin syi'na minal jihataini al-baqiyataini muqati'an lahu biqaimah wa huwal ard. Yang pertama disebut tul, panjang, kedua disebut sebagai ard, lebar. Kemudian kita memperkirakan ada bu'ud yang akhir, bu'ud yang dimensi yang lain di arah apapun yang kita kehendaki dari arah yang tersisa. Muqati'an lahu biqaimah, memotongnya secara lurus, wa huwa al-ard. Kemudian yang ketiga, thumma nufridu bu'dan thalithan muqati'an lahuma bihaitsu yahsulu minhu binisbati ila kulli minal awwalaini arba'u qaim ay ala zawaya qaimah. Nah, bu'ud yang ketiga itu pasti satu saja, tidak bisa selain itu. Wa hadzal bu'd ats-tsalits muta'ayyan la yatasawwar ghairu wahidin. Dimensi yang ketiga itu harus bentuknya seperti itu. Tidaklah ditasawurkan selain ada satu. Id qad yata'ayyan li fardhihi jihatun wahidah. Id qad ta'ayyan li fardhihi jihatun wahidah wa huwa al-umq. Jadi umq itu ya terakhir itu, yang terakhir yang dia mau tidak mau seperti itu. Bentuknya gambarnya seperti ini loh. Gambarnya itu seperti ini loh. Umq itu kan ketika kita memperkirakan yang pertama kan kita bisa narik garis dari atas ke bawah atau bawah atau dari samping ini menceng kan bebas. Tapi yang ketiga itu pasti harus mengikuti itu karena dia diharuskan dia memotong dengan lebar yang sama. Kali ini 30, 30, 30, 30, 30, 30. Oh, ini kan. Oh, kan juga seperti ini. Bisa. Pokoknya itu bagian di dalam sebuah jisim itu yang disebut sebagai ab'adus salasa al-mutaqati ala zawaya al-qaim. Wa hadzal qaid, qaidnya di sini adalah catatan dalam definisi jisim tabi'i. Tadi kan al-jauhar al-qabil lil ab'adi salasah al-mutaqati'a ala zawaya al-qaimah. Itu qaid di sini. Maksudnya taqatu'ul ab'adi salasah ala qaimatin. Perpotongannya tiga perpanjangan atau tiga dimensi pada satu garis lurus. Itu litahqiqi annal mu'tabar, untuk merealisasikan fil jismi annal mu'tabara fil jismi qabulul ab'ad ala hadzal wajh. Bahwasanya untuk merealisasikan bahwasanya yang dianggap di dalam jisim, di dalam hakikat jisim itu qabulul ab'ad, bisa menerima definisi, bisa menerima dimensi, tiga dimensi tadi. Ala hadzal wajh, dengan cara seperti ini bisa ditarik untuk dicari sudut yang sama panjangnya. Pokoknya yang disebut sebagai jisim itu kita bisa memperkirakan dia bisa menerima seperti itu. Wa in kana huwa qabilan li aktsar min dzalik. Walaupun dia faktanya dia bisa menerima lebih dari tiga dimensi. Nah, artinya dia lebih dari itu juga bisa. Maksudnya lebih dari itu bisa. Nah, ini kan gini, seperti ini, gampangnya gini. 1, 2, kemudian 3. Lebih dari itu bisa, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, bisa. Tambah sini. Tapi kan bukan zawaya qaimah. Dia nggak lurus, dia beda munfarijah sama itu. Ya kan? Bisa, lebih dari itu bisa.
Seperti di dalam ini kan bisa tarik kemana-mana. Tapi minimal 3. Minimal 3. Lalil ihtiraz anis sath. Jadi qaidnya al-mutaqati ala zawaya al-qaimah itu untuk merealisasikan bahwasanya jisim tobi'i itu adalah jisim yang bisa kita perkirakan mengandung 3 dimensi yang saling memotong dengan secara lurus. Bukan lalil ihtiraz, bukan untuk mengeluarkan anis satah, bukan agar dikeluarkan dari satah. Li'annahu fadlan an annahu ard, karena lebih-lebih bahwasanya satah itu hanyalah arad. Satah itu hanyalah arad. Menurut falasifah itu satah itu arad. Wa in taqata'at fihi ab'ad, walaupun saling memotong dimensi-dimensi di dalam satah itu. Lakinlah ala zawaya qaim, tetapi tidak pada sudut yang lurus. Tidak pada sudut yang lurus. Fa innana idza faradna fihi, karena sesungguhnya jika kita memperkirakan pada satah ini satu buat, satu garis misalnya. Tsumma akhir, kemudian kita memperkirakan garis yang lain. Yuqati'uhu, yang memotongnya, ada garis terus memotongnya. Hasalat taqatu ala zawaya al-qaimah. Maka terjadi perpotongan pada sudut yang lurus. Lakin min bu'daini faqat, tapi dari 2 sisi saja. Maka kalau masih 2 sisi saja, dia masih satah. Misalnya ini. Kemudian kita garis gini. Nah ini kan masih satu dimensi aja, atau gini loh. Gambarnya gini. Ini kan baru satah saja, baru 2 dimensi. 2 perpanjangan. Fa'idha faradna thalithan, kemudian jika kita memperkirakan bu'at yang ketiga atau perpanjangan yang ketiga, qata'ahuma ala zawaya hawad. Kemudian jika kita memperkirakan ada bu'at yang ketiga yang memotongnya ketiga, maka dia memotongnya secara ala zawaya hawad. Kalau itu adalah satah, maka dia tidak bisa membentuk zawiyah qaimah. Karena dia masih 2 dimensi. Kemudian jika kita memperkirakan ada dimensi yang ketiga, maka dimensi yang ketiga itu memotong 2 dimensi sebelumnya ala zawaya hawad, pada sudut yang lancip, atau sudut yang sempit. Wahakadha tasiru zawaya, maka seperti inilah terjadinya sudut-sudut. Maka misalnya kalau satah saja itu bukan jisim. Ini satah kan. Maka kita di sini bisa perkirakan cuma 2. Nah ininya kan nggak ada. 3 yang zawaya qaimah di dalamnya itu nggak ada. Nggak, sudut yang benar-benar sama lurus itu nggak ada. Tapi kalau kita perkirakan ada, ini kan seperti ini, di dalamnya ini seperti ini, bisa kita perkirakan. Tapi kalau yang istilahnya itu yang tidak ala zawaya qaimah atau sudut yang sempit bisa, sudut munfarijah juga bisa. Nah, ini bisa. Tapi ini bukan jisim, dia masih satah. Karena satah itu ya dia sebelum dia masih imtidad pada 2 arah atau bu'at pada 2 arah. Ya, seperti itu. Imtidad pada 2 arah. Maka yang dimaksud dari jisim itu hanyalah seperti itu. Jadi sebuah jauhar
yang bisa menerima 3 dimensi yang saling memotong dengan sudut yang lurus, sudut yang sama. Maka itulah yang disebut juga sebagai jisim. Namun kalau satah itu bisa jadi dia bukan membentuk sudut yang lurus, yang sama panjang. Bisa ditambahkan, aslinya cuma 2 saja sudutnya. Kita bisa menambahkan 3 pada sata atau bidang, namun dia tidak mungkin akan lurus, membagi secara sama. Nggak bisa, pasti ada yang tidak sama pembagiannya. Karena dia bukan jisim. Maka itu khawasnya atau khasiat atau spesifikasi dari sebuah jisim itu dia memiliki 3 dimensi yang saling memotong pada sudut yang lurus. Ya. Kemudian para ulama juga membahas. Nah, tadi kamu menyebut bahwa saya zawiyah atau sudut. Itu sepertinya tidak masuk dari kategori manapun, maka dibahas tuh. Jangan-jangan zawiyah itu kategori tersendiri, kategori atau makulah tersendiri. Az-zawiyatu min ayyi makulah. Karena zawiyah tadi juga bisa saja itu dipahami sebagai titik. Karena kan pertemuan 2 garis itu membentuk titik, maka zawiyah itu adalah titik, nuqtah. Maka ini dibahas. Khilafnya juga mirip dengan khilafnya seperti yang sebelumnya, yaitu nuqtah atau titik itu masuk kategori apa. Maka para ulama di sini berbeda pendapat. Ikhtalafu fiha, mereka berbeda pendapat mengenai sudut. Fa'ala ma taqaddama laysat min maqulatin aslan. Maka menurut penjelasan sebelumnya bahwasanya zawiyah itu ya seperti nuktoh, maka itu bukan makulat sama sekali. Indaman ja'ala nuktoh minal umur al-tibariyah. Menurut penjelasan sebelumnya zawiyah itu adalah nuktoh kan, adalah titik. Maka dia bukan makulah sama sekali, bukan kategori sama sekali. Menurut ulama yang menjadikan nuktoh atau titik itu sebagai amr iktibari, sudut pandang saja, hal-hal yang muncul iktibarnya pada otak, namun laisat maujudan fil kharij, dia tidak wujud di alam real. Itu pendapat pertama, bahwasanya zawiyah itu sama dengan nuktoh dan dia bukan makulah, karena makulah itu adalah maujud fil kharij, dia hanya amr iktibari saja zawiyah. Wa min makulatil kaif inda ghairihi. Ada pendapat kedua memandang bahwa zawiyah atau sudut itu termasuk kategori kaif, kategori kualitas. Inda ghairihi, menurut ulama lain yang memandang bahwasanya nuktoh itu masuk kategori kaif dan dia mewujud fil kharis, dia wujud secara real di alam nyata. Wa ala annaha hay'atun aridatun lil sathi al muhaf. Itu pendapat yang kedua ya, makulatul kaif. Kemudian pendapat yang ketiga, memandang bahwasanya zawiyah wa ala annaha, dan atas dasar bahwasanya zawiyah hayatun aridotun adalah sebuah keadaan yang menempel lisatah, pada satah al muhad bi khotain, yang terlingkupi karena dengan 2 garis. Talaqo ahadu torofaihima, yang salah satu ujungnya itu bertemu dunal akhor, tidak dengan ujung yang lain. Ya kan? Zawiyah itu seperti itu, definisi agak bulat, tapi gampangnya zawiyah seperti itu. Yaitu adalah keadaan yang ada pada, yang datang pada satah bidang, yang bidangnya ini terlingkupi dari 2 garis, yang salah satu ujungnya bertemu, bukan yang lain. Jadi salah satu ujungnya itu bertemu, tidak yang lain. Contohnya ini.
Ada yang memandang bahwasanya zawiyah itu adalah keadaan yang datang pada satah. Ini satah. Satah ini muhat. Dia terlingkupi dengan dua garis. Satah ini terlingkupi dengan dua garis. Ini dua garis. Yang salah satunya bertemu, ujungnya salah satu bertemu. Nah, ini garis pertama. Ini garis kedua. Oh enggak. Lah, ini kan aslinya dari sini, kemudian gini kan, kemudian dipertemukan, ditempelkan, maka salah satu ujungnya ini bertemu. Ini salah satu ujung yang bertemu. Ini nggak bertemu kan? Ini nggak bertemu, ini nggak bertemu. Nah, itu yang dimaksud itu. Itu yang disebut sebagai zawiyah. Sudut itu. Dua garis, keadaan yang menempel pada satah. Nah ini kan satah, keadaan yang menempel pada satah ini. Zawiyah itu ini. Ini kan satah. Ini satah. Keadaan yang menempel pada satah yang dia dilingkupi oleh dua garis. Ya, taruhlah garis ini. Di mana garis ini itu salah satu ujungnya ketemu, yang lainnya nggak ketemu. Ini namanya zawiyah. Ini kan zawiyah. Berarti kalau kita potong zawiyah berarti kan di sini kan. Maka ini garis pertama. Kemudian ini garis kedua. Yang bertemu adalah salah satu garis ini, salah satu ujungnya. Tapi ini nggak bertemu kan. Kalau ini bertemu juga, maka dia membentuk, kalau ini bertemu juga, maka dia membentuk bidang atau satah. Paham nggak? Itu pendapat ketiga. Zawiyah itu ujung atau sudut itu adalah keadaan yang datang pada satah. Ada yang pendapat yang lain keempat, wa ala annaha as-sathu al-muhatu bi khattain. Bahwasanya zawiyah atau sudut itu adalah as-sath al-muhat bi khattain kadzalik takunu min maqulatil kam. Bahwasanya zawiyah atau sudut adalah satah yang terlingkupi dengan dua garis. Seperti itu, seperti ini. Jadi sama. Dia bedanya yang ketiga sama keempat. Yang ketiga itu menganggap zawiyah itu adalah keadaan yang datang pada satah. Tapi kalau yang keempat itu menganggap bahwasanya zawiyah itu adalah satahnya itu sendiri. Ya bentuknya seperti itu, tapi itu dianggap bagian dari satah. Kadzalika takunu min maqulatil kam. Maka menurut pendapat yang keempat, takunu min maqulatil kam. Zawiyah atau sudut itu termasuk bagian dari kategori kam. Coba ingat ya, bahwasanya definisi yang kedua, definisi kam yang kedua, kan kam itu ada tiga definisi kan. Pertama itu adalah definisi mayak balu, apa ya definisi mayak balu kispatalidati. Lah, menurut definisi yang ketiga itu adalah mayusafu bil musawati wa muqabiliha, sesuatu atau arot yang bisa disifati dengan sama atau lawan dari sama, lebih besar lebih kecil. Maka ini masuk kategori definisi yang ketiga. Zawiyah atau sudut itu merupakan makulatul kam, merupakan kategori kuantitas. Kenapa? Karena yang namanya sudut itu kan bisa kita sebut ini sudutnya lebih kecil, sudutnya lebih besar. Sudut munfarijah itu lebih besar. Dia adalah sudut yang lebih lebar. Ada sudut yang hadah atau yang sempit. Ya kan? Nah, yang sesuatu yang bisa menerima lebih lebar,
lebih besar, lebih kecil itu disebut sebagai kam. Menurut definisi yang ketiga, ya kan ya? Maka menurut pendapat yang keempat ini, sudut itu adalah masuk kategori kuantitas atau kam. Jelas ya? Oke, saya pikir udah cukup itu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas Tobi'ah Surah Nawiyah dan Al-Quhan. Mohon maaf, ini fisiknya lagi agak ngedrop karena sedang agak masuk angin. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini saja dulu. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di YouTube-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Gus. Sami-sami.